Jadi kalau Dinas Pendidikan sekarang ada literasi mengaji ya. Itu dulu sepaket 3 kalau kami, Bu. Ya. Literasi Sudah, ngaji, Indonesia Raya, Iya. 3 stansa, lanjut dengan literasi baca tulis. Sekarang sudah agak padat lagi karena yang literasi membaca tidak diberi ruang khusus karena siswa di sekolah terbatas sekali. Ya. Kurang lebihnya gitu, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bersama saya Kasripa pada obrolan santai Garden Podcast ya. Pada kesempatan ini kami kedatangan tamu. Kedatangan tamu yaitu teman guru Bapak Herul. Iya, Ibu. Beliau adalah pembina OSIS SMP Negeri 1 Bondowoso dan juga guru mapel untuk bahasa Indonesia. Selamat siang Pak Herul. Selamat siang Bu Kasrifa. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, semoga pandemi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. ya rabbal alamin. Pak Herul ini pembina OSIS SMP Negeri 1 Bondowoso. Betul, Ibu ya. Sejak kapan jadi pembina OSIS, Pak? Ini masuk tahun kedua, Ibu. Jadi tahun ajaran 2020-2021 itu jabatan pertama dan sekarang diperpanjang 2021-2022. Masuk tahun kedua, Ibu ya. Oh iya. Berarti memang dari di SMP Negeri 1 itu baru atau? Di SMP 1 masuk tahun ketiga. Jadi masuknya tahun 2019, tahun 2020. Oh, berarti alhamdulillah sudah dikasih jabatan sebagai pembina OSIS. Iya, berarti Ibu. Pak Herul ini memang orang-orang yang kompeten ya. Ya, diberi amanah. Amanah, amin ya. Pada siang ini nanti kami akan berbincang-bincang nyantai ya Pak ya. Ya, siap Ibu. Mungkin nanti kami sharing mungkin gitu ya. Boleh saling berbagi. Kita dapat ilmu dari SMP 1 tentang kesiswaan. Kami pun juga pastinya dapat ilmu dari kegiatan di sini ya. Nah, untuk kesiswaan saya kira semua sekolah ini kan ada ya Pak ya. Iya, termasuk program-programnya gitu ya. Iya. Program-programnya kan semuanya ada. Cuma kalau program itu ada yang sama, ada yang tidak. Seandainya sama pun, mungkin prosesnya yang berbeda ya. Betul Ibu ya. Nah, di sini saya mau minta ilmu dari Pak Herul. Iya. Mungkin ada yang bisa kami jadikan sebagai tambahan mungkin ya untuk sekolah kita kan enggak apa-apa ya Pak ya. Siap Ibu. Kalau yang baik kita kan bisa kita tiru gitu ya. Siap. Nah, program-program apa saja? Semuanya ada Pak, program apa saja yang ada di SMP Negeri 1 Bondowoso. Oke. Baik, terima kasih Bu Kasrifa. Berbagi dengan lembaga lain adalah sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kami. Jadi tidak sebatas kami berbagi, dengan kami berkunjung ke sini maka banyak hal juga kami tahu tentang sekolah ini. Kalau untuk kesiswaan atau pembina OSIS, yang perlu saya bagi mungkin yang pertama adalah proses rekrutmen pengurus. Yang saya lakukan di periode saya menjadi pembina OSIS itu adalah pasangan calon pengurus itu ya. Jadi antara ketua dan wakil itu dijadikan satu paket Ibu. Kalau biasanya itu ada yang sebatas pemilihan ketua OSIS begitu. Gitu, ya. Kalau yang kami lakukan periode kemarin itu adalah pasangan. Tujuannya adalah agar antara ketua dan wakil itu sudah kompak sejak awal. Oh ya, nah itu ya Pak ya. Kalau misalnya pasangan itu berarti kan kerjasamanya itu ada. Betul. Kalau tahu-tahu ada ketuanya sendiri. Pemilihan ya nanti jadi, yang mereka sudah berjuang bersama begitu. Jadi Bu, sudah ada kerjasama gitu. Visi ya misinya Pak. sudah sama. Itu setiap untuk calon ketua OSIS-nya itu dari kelas berapa Pak? Dari kelas 8. Untuk posisi ketua dan wakil yang pasangan itu adalah dari kelas 8. Oh iya. Namun kami memberi kesempatan nanti wakil 2 boleh dari kelas 7. Mungkin yang potensial untuk menjadi ketua OSIS tahun berikutnya itu sudah diberi posisi wakil 2. Oh ya. Posisinya wakil 2. Kurang lebihnya demikian gambaran untuk
proses rekrutmennya. Kegiatan kami untuk pemilihan pengurus OSIS itu namanya PESDEM, Pesta Demokrasi. Jadi memang dikemas menyenangkan. Seandainya tidak pandemi itu ya kami bikin panggung musik begitu. Sehingga sambil lalu mereka menyampaikan visi misi, menyampaikan kampanye ajakan untuk memilih, sambil lalu menikmati musik di halaman sekolah. Kalau sekarang kan pandemi ya Pak ya. Kalau pandemi seperti ini kan kita sudah mulai tatap muka ya. Iya Ibu. Nah, pandemi seperti ini apakah masih ada pemilihan untuk ketua OSIS? Baik. Untuk PESDEM era pandemi itu sudah ada satu produk tahun lalu Ibu. Iya. Dan itu memang kaget juga ketika kami harus rekrutmen pengurus baru PESDEM tahun 2020. Akhirnya kami membuat rentang waktu lebih panjang. Awal itu penyampaian visi misi menggunakan flyer saja. Seminggu kandidat calon ketua menggunakan flyer. Itu sudah tersebar kepada seluruh siswa. Minggu berikutnya pindah ke media kampanye menggunakan video. Jadi video itu yang menjadi sarana penyampaiannya. Lalu terakhir bersamaan dengan pemilihannya ada debat kandidat. Karena hanya para calon yang hadir dan para panelisnya, maka di satu ruangan yang agak besar kami adakan debat kandidat, lalu dilanjut dengan pemilihan ketua dan pengurus OSIS. Untuk pemilihan berarti lewat daring itu daring ya? Ibu ya. Jadi kami bagi sesi begitu. 1 jam pertama misalkan kelas 7, jam kedua kelas 8 dan kelas 9. Sehingga ketahuan sebenarnya tingkat partisipasi dari masing-masing jenjang. Oh ya, itu tentang pemilihan ketua OSIS ya? Iya. Mungkin ada program yang lain Bapak? Yang kami segerakan ketika pengurus OSIS sudah terbentuk adalah pemberian pembekalan latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan. LDK-nya kami segerakan sehingga tim yang terbentuk sebagai pengurus kurang lebihnya 30 orang itu sudah dibekali bagaimana menjadi seorang pengurus OSIS. Termasuk ujungnya dari LDK itu adalah penyusunan program kerja. Sehingga belum melangkah pada program sebelum memang direncanakan bersama. Jadi kami merasakan bahwa dengan dirembuk bersama, akhirnya anak-anak itu bisa kompak dan tahu agenda di bulan tertentu apa dan dipersiapkan gitu Ibu. Iya itu ya. Itu tadi kaitannya dengan untuk pemilihan ketua OSIS sama LDK ya LDK, Pak. Iya, tadi program-programnya itu diantaranya untuk pemilihan ketua OSIS, terus LDK. Mungkin ada yang lain Pak? Ada 2 agenda besar yang menjadi gawenya OSIS dan pengalamannya bisa sangat besar di situ Ibu. Yang pertama adalah Smart Sepasa. Smart Sepasa itu semacam gabungan dari olimpiade dan kegiatan di bidang seni untuk SD sekabupaten. Pada mulanya itu kami mengemasnya sekarisidenan Besuki. Namun ketika banyak juara justru dari kota lain, ada masukan bagaimana kalau Smart Sepasa itu dikemas tingkat Bondowoso saja, sehingga kita memang mencari bibit unggul di level kabupaten. Akhirnya kami adakan Smart Sepasa itu hanya antar SD sekabupaten Ibu. Lombanya itu olimpiadenya matematika, IPA dan IPS. Itu yang bernuansa olimpiade. Lalu untuk seni itu baca puisi, menyanyi, melukis. Lalu ketambahan satu agenda lagi sesuai program kami tentang tahfidz. Jadi itu lomba-lomba yang kami kemas dalam Smart Sepasa. Itu ajang menjadi panitia lomba yang sejak persiapannya sampai pelaksanaannya anak OSIS memang berproses sangat banyak begitu Ibu ya. Gitu ya. Iya, kurang lebihnya itu untuk yang agenda besar dan pertamanya. Dan pesertanya itu nanti dari SD-SD itu ya. Dari SD-SD betul Ibu ya. Terus mungkin ada kendala ya Pak yang untuk lomba itu. Kendala yang mungkin dirasakan oleh panitia itu kendalanya apa? Ya. Yang kami rasakan kendala utama ketika di masa pandemi Ibu ya. Yang pertama adalah mencari pihak sponsor. Iya itu. Karena mencari sponsor itu tujuannya bukan sebatas kami dapat dana, tapi melatih siswa untuk berwirausaha, keterampilan untuk mempengaruhi orang lain dengan kegiatannya. Sehingga kemarin itu ya dengan
tetap melibatkan siswa, namun hanya orang-orang tertentu. Jadi tidak semua pengurus OSIS terlibat untuk menyebar mencari sponsor, tapi alhamdulillah tetap pelaksanaannya semeriah tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja pesertanya yang mulai berkurang. Mulai berkurang karena mungkin Gitu, pandemi Ibu, ya. itu ya Pak ya. Iya, faktor pandemi Ibu. Ada juga sponsor-sponsor yang tidak kembali berkontribusi karena tidak ada masa yang kami hadirkan ke sekolah. Iya. Hanya finalis saja gitu Ibu. Ya, itu berkaitan dengan tadi lomba untuk merekrut ya peserta dari SD ya. Iya Ibu. Kemudian untuk tadi program itu termasuk itu yang dikelola oleh OSIS itu ya Pak ya. Iya, Ibu. Mungkin program yang selain dari untuk dikelola oleh pengurus OSIS itu sendiri itu apa Pak? Program Di sekolah yang gitu, di sekolah ini Ibu ya, pembiasaan Ya, itu, pagi. ya. Pembiasaan pagi kalau dulu di masa normal Ya. itu kami punya kebiasaan pertama, kalau gurunya itu 6:30 sudah ada namanya morning info. Jadi ketika siswa mulai berdatangan, ada petugas di gerbang yang menyambut, kami guru lain sudah meeting dengan kepala sekolah menyampaikan info kegiatan hari ini. Misalkan anak OSIS akan pergi ke SMP 7, ada yang berangkat lomba, ada guru yang izin. Itu sudah diketahui oleh semua guru dan TU, sehingga misalkan hari ini akan pulang jam 7, akan pulang jam 11 misalkan, akan ada kunjungan takziah kemana. Itu sudah ketahuan dari awal. Ketahuan gitu ya. Lalu siswa di kelas pukul 7 itu membacakan surat-surat pendek, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan setelah itu adalah literasi membaca. Jadi kalau Dinas Pendidikan sekarang ada literasi mengaji ya. Itu dulu sepaket 3 kalau kami Bu. Ya. Literasi Sudah, ngaji, Indonesia Raya, 3 stansa, lanjut dengan literasi baca tulis. Sekarang sudah agak padat lagi karena yang literasi membaca tidak diberi ruang khusus karena siswa di sekolah terbatas sekali. Ya. Kurang lebihnya gitu Ibu ya. Bagus itu ya Pak ya, dikembangkan terus itu ya. Apalagi sekarang Diknas sudah menganjurkan itu, ternyata sudah duluan ya Pak, Iya. sudah malahan langsung bertiga itu ya kegiatannya Iya, langsung. Dulu itu kan ada program kembali ke musola, gerakan kembali ke musola, dan ketika sepertinya musola itu aktivitasnya sore dan malam hari, maka bagusnya juga memulai hari dengan membaca Quran, begitu definisi kami Ibu. Terus Pak ya, ini kan selama pandemi ya, mungkin program itu kan tidak yang tadi disebutkan Bapak saja, mungkin masih banyak ya. Ya mungkin sekolah lain juga punya program-program itu, cuma mungkin prosesnya tadi Berbeda, ya. Nah, selama pandemi ini, mungkin rancangan dari sekolah itu bagaimana rencana ke depan selama pandemi ini agar semua program ini bisa terwujud. Iya Ibu. Ketika pembelajaran sempat dilakukan dari rumah, guru mengajar dari sekolah karena kami juga punya studio mengajar. Yang paling saya rasakan adalah eman jika pengalaman siswa belajar dari rumah tidak terceritakan. Akhirnya OSIS yang sedang menjabat sekarang, kegiatannya di awal pandemi saat tengah semester itu adalah mengadakan lomba menulis pengalaman mengesankan belajar dari rumah. Oh, itu ya. Semua siswa diberi kesempatan, dan setelah itu karya mereka kami pilih dan kami bukukan. Pandemi kan tidak selamanya Bapak Ibu ya. Iya. Pandemi itu tidak selamanya. Suatu saat kita akan rindu. Di masa pandemi itu kita ngapain sih? Iya. Belajarnya di mana, ngajarnya di mana, medianya apa? Ada hikmah di situ yang akhirnya kami bukukan. Ini adalah buku karya siswa SMP 1 yang layu dan bersemi. Ya. Dan sengaja saya bawa bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diberikan kepada SMP Negeri 7. Oh ya. Mohon diterima Ibu ya. Makasih ya. Ini bagus. Yang layu bersemi, oke. Bagus ini Mbak ya. Terima kasih ini Sama-sama. ya. Nanti sebagai ini dari nanti setelah kita ketemu itu nanti akhirnya kita bisa mungkin memberikan, kan nggak apa-apa mencontoh hal yang terbaik. Pengalamannya semua siswa punya, sekolah manapun punya, tinggal ada rencana dibukukan atau tidak begitu. Kami beri judul yang layu dan yang bersemi. Ada siswa tertentu memang meredup semangat belajarnya. Itu kenyataan ya.
Ada siswa yang sangat bagus pada saat era normal, ternyata kaget ketika harus belajar daring. Mereka termasuk yang mulai layu. Iya. Tapi ada juga yang justru semakin kreatif itu dengan mencari sendiri di internet. Itu. Jadi kondisi ada yang sedikit layu dan ada yang bersemi, itu dua kenyataan yang kami temukan. Ya gitu. memang ya kalau pandemi seperti ini, pembelajaran daring gitu ya, Iya, ada yang ada manfaatnya. Anak itu betul. bisa memanfaatkan waktu di rumah gitu ya, Iya. dengan mungkin lihat internet apa, akhirnya dia browsing dan akhirnya dia berkembang pola pikirnya. Iya, Tapi iya. ada juga yang memang yang selama daring itu anaknya yang males itu ya. Benar. Kalau saya lihat ini ya Pak, saya mau tanya, untuk SMP 1 itu mungkin anaknya itu daring itu kayaknya mudah ya Pak. Bahkan mungkin bisa dikatakan 95 ke atas persen Iya, gitu iya. ya. Mungkin gitu ya. Iya. Termasuk pembelajaran dan gitu ya. Iya. Mungkin bagaimana menurut Bapak itu? Apakah benar atau enggak? Kalau Perkiraan saya itu tadi. kesiapan secara sarana, Heeh. insya Allah siswa-siswi kami dapat dukungan dari orang tuanya, Ibu. Jadi ketika harus daring, membutuhkan sekian alat, membutuhkan kuota, itu tidak terlalu banyak kendala. Iya. Hanya kalau melihat efektif tidaknya pembelajaran, sepintas kami lihat memang kurang efektif. Terlebih ketika pembelajarannya massal, Ibu. Iya itu. Dengan menggunakan Zoom meeting, satu guru mengajar beberapa kelas yang digabungkan, maka memantau per individu siswa itu kurang detail. Iya. Akhirnya ini yang kami anggap bahwa pembelajaran virtual, pembelajaran daring dari rumah itu kurang efektif dalam hal pemanduan kemampuan masing-masing siswa. Iya, gurunya juga kadang kesulitan juga kadang kalau Iya, ya. Ibu. Ya mungkin kalau SMP 1 tadi mengatakan mudah kalau fasilitas dari orang tua ada gitu Iya, Pak Ibu. ya. Tinggal mungkin anaknya gitu ya. Tapi Iya. yang jelas ya 90% ke atas itu bisa tercapai gitu ya Pak. Iya, Ibu. Alhamdulillah itu ya Pak. Iya, Bu. Kemudian dari program-program itu Pak, kita masuk yang berikutnya itu program-program yang ada di SMP 1. Mungkin ada program unggulan yang benar-benar di sana itu yang diutamakan. Unggulan itu apa Pak? Ada fokus tertentu, karena sementara ini ada image bahwa jika butuh delegasi tingkat kabupaten ke tingkat nasional, seringkali SMP 1 lah yang mendapat kepercayaan itu, maka kami jauh-jauh hari biasanya sudah menyiapkan. Kami punya jam tambahan untuk masing-masing jenjang. Untuk kelas 7 itu kami ada program pembelajarannya jam ke 0, Ibu. Oh ya. Jadi misalkan era normal itu yang lain masuk jam 7, mereka sudah masuk setengah 6. Oh iya enggak. Kalau kelas 7 itu namanya kami galang prestasi, Bu. Galang prestasi. Mencari bibit-bibit siswa yang berkompeten di bidang akademik. Khususnya yang bisa diberi pembinaan sejak awal. Jadi ada seleksi dulu kepada siswa yang kompetensi bidang akademiknya tinggi, lalu kami beri pembekalan bidang akademik itu. Untuk yang kelas 9, ketika dulu ada UNBK, maka ada namanya program intensif belajar. Belakangan ini kami juga terapkan ke kelas 8 untuk menghadapi asesmen nasional. Jadi ada program khusus tambahan selain mata pelajaran yang fokus pada program-program nasional, Ibu. Kalau ada KSN di nasional, kami sudah punya galang prestasi yang membekali siswa dan mencari kader sejak awal. Jika ada asesmen nasional, kami sudah membekali siswa dengan pembekalan asesmen nasional itu jauh-jauh hari. Dan itu dilaksanakan memang tambahan dari jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran. Iya. Jadi intinya yang diunggulkan itu mencari anak-anak yang berprestasi. Akhirnya mereka masuk dalam galang prestasi gitu Iya, ya Pak Ibu. ya. Dan memang dicadangkan untuk level Oh. nasional ke atas, Ibu. Oh ya Gitu. itu ya, jadi bagus itu ya. Mungkin gimana mungkin untuk mencari bibit-bibit itu caranya gimana? Mungkin apakah dari kelas 7 itu dengan cara bagaimana? Mungkin dari sekolah Bapak mungkin ada strateginya sehingga mereka bisa terpilih menjadi anak-anak yang berprestasi. Baik. Jika kinerja awal sekolah di tahun ajaran baru itu terlaksana dengan baik, satu misal Ibu ya, PPDB terlaksana dengan baik. Ada form isian yang mengarah kepada prestasi saya, hobi dan bakat saya apa,
maka itu langsung bisa di cross check oleh BK. Kamu katanya berprestasi bidang ini, boleh saya lihat sertifikatnya, sehingga BK memvalidasi. Ketika seorang siswa mengatakan berprestasi di bidang tertentu, BK memvalidasi, lalu memilah ternyata yang benar-benar juara di bidang ini, dijadikan satu map, lalu berikutnya diberikan kepada kesiswaan. Sehingga kesiswaan tinggal manggil nih, kepada seluruh siswa kelas 7 yang masuk kategori berprestasi bidang bahasa dan seni misalkan, kami kumpulkan. Lalu yang bidang matematika, IPA, sains, itu kami kumpulkan, lalu kami adakan seleksi lokal, Ibu. Tetap kami tindak lanjuti dengan seleksi lokal, tujuannya sebenarnya pretest. Kalau mau kami bina, pembinaannya dimulai dari mana? Itu langkah yang kami lakukan, sehingga panitia PPDB di cross check datanya oleh BK, dilimpahkan kepada kesiswaan, lalu diberikan kepada kurikulum untuk galang prestasinya. Jadi kerjasamanya beberapa institusi. Mulai dari siswa baru itu masuk gitu iya, ya Pak. Ibu. Itu kan juga berkaitan dengan manajemen kesiswaan ya. Manajemen kesiswaan ya. Betul Ibu. Untuk ya. manajemen kesiswaannya gimana Pak? Kami di awal, karena mereka siswa baru, memberi ruang kepada siswa baru untuk memamerkan diri. Aku dan kompetensi atau talenta yang kumiliki. Kami minta mereka membuat video sejak awal. Kalau mereka ngerasa aku jago nyanyi, di-share lah kepada kesiswaan video-video nyanyinya. Sehingga walaupun pandemi, mereka tidak kami tuntut membuat video yang sama tentang sesuatu, tapi memang aku dan talentaku, aku dan kompetensiku itu diberi kesempatan. Iya. Apa yang mau kamu persembahkan demi prestasi SMP 1? Mereka menggali diri, mengenali kompetensinya, lalu mau ditunjukkan pada kami berupa video. Itu ya. Akhirnya dari situ kami tahu, oh ternyata ada anak sudah jago puisi nih. Kalau ada lomba baca puisi, tinggal kami berangkatkan gitu ini. Ya. Iya Ibu. Dari awal sudah teridentifikasi kemampuan siswanya gitu. Itu bagus, itu mulai dari awal anak masuk itu sudah terdeteksi anak itu pintar dalam bidang ini gitu ya. Iya. Terus berkaitan dengan proses belajar mengajarnya. Proses belajar mengajarnya yang utama adalah peran guru ya Ibu ya. Iya. Pendampingan sejak awal. Jika masih ada tambahan kegiatan sebelum pembelajaran seperti mengaji, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ataupun literasi baca tulis, maka itu pendampingannya sejak awal Ibu. Bahkan sejak sebelum siswa masuk kelas. Kalau pandemi seperti sekarang, guru yang mengajar sesi 1 jam pertama itu sudah harus ada di gerbang kelasnya, di pintu kelasnya ketika siswa mulai berdatangan. Sehingga memang harus terpantau betul sejak protokol kesehatannya, pembiasaan ngaji, pembiasaan nyanyi Indonesia Rayanya itu terpantau Ibu. Bahkan sejak di halaman sekolah, cek suhu tubuh, kerapian siswa, penghormatan bendera merah putih di zona kebangsaan, itu sudah kami pantau. Tidak kami biarkan siswa masuk ke lingkungan sekolah sebelum hormat bendera dengan program zona kebangsaan gitu. Tapi apakah ada ya Pak? Mungkin ada anak yang mungkin tidak mematuhi peraturan itu. Apa ada kira-kira? Karena selalu ada guru yang memberi teladan dan memantau, maka nyaris tidak ada yang terlewatkan. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi mudah untuk memantau anak gitu ya. Kami juga tidak henti-hentinya. Setiap pagi ada yang pegang mic, memantau apa yang terjadi di lapangan. Silakan hormat bendera dulu Mas, jadikan kebiasaan begitu. Dan lakukan dengan posisi sikap sempurna, dengan ketulusan. Kalau sedang membawa sesuatu taruh dulu. Sehingga bukan sekedar formalitas hormat bendera, tapi dilaksanakan dengan tertib dan kondisi sikap sempurna. Jadi kami arahkan ke sana Ibu. Sehingga tidak terkesan hanya formalitas saja gitu. Bagus ya Pak itu ya. Jadi mungkin memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain ya, dengan sikap dan perilaku anak itu ternyata bisa menyesuaikan peraturan yang ada di sekolah itu ya. Itu mungkin Bapak tadi sudah mengatakan manajemennya itu termasuk proses belajar mengajarnya, siswanya. Untuk anak siswa yang keluar itu sendiri Pak, kan ini selama pandemi kemarin itu bagaimana sistem ujiannya untuk anak kelas 9 itu? Mungkin
contoh yang tahun kemarin tetap pandemi kan di rumah itu, Pak. Iya, Bu. Pembelajarannya pandemi itu dari rumah. Namun terutama yang waktu ujian itu ya, Pak ya. Ketika ujian kami laksanakan di sekolah, Ibu. Namun tetap menggunakan aplikasi gitu. Iya. Jadi tetap sudah dicoba pakai sesi. Mereka paling tidak kalau sudah namanya ujian ada pengawasan. Kalau ujiannya dari rumah, yang paling lemah adalah pengawasan, Ibu. Iya. Jadi ada kecemburuan dari anak tertentu, nilainya nggak sungguh-sungguh kemampuan nih. Karena waktu di rumah tidak ada pengawasan. Akhirnya kami sudah coba, ujiannya adalah di sekolah, walaupun hanya untuk online juga. Tetap protokol kesehatan gitu ya, Pak. Tetap protokol kesehatan dan bedanya adalah ada pengawasan. Ada pengawasan. Memang gitu kalau di rumah mungkin ya cenderung tanpa pengawasan. Tanpa pengawasan mungkin anak punya HP 2, satu laptop akhirnya bisa browsing gitu kan, Pak ya. Jadi kalau di sekolah bisa ada pengawasan dan mungkin kita mantau, tetapi protokol kesehatan tetap kita laksanakan gitu. Sempat ada komentar memang, loh ngapain ke sekolah jika tetap online mengerjakan soalnya. Kami sebagai pendidik bilang bahwa kami ingin ngelatih integritas siswa. Benarkah dia mengerjakan dengan jujur? Iya, kalau di rumah kami tidak bisa memantau dan menjamin orang tuanya begitu ya, Pak ya. Iya. Alhamdulillah pagi siang ini kami bisa menimba ilmu dari SMP Negeri 1 Bondowoso. Kami juga banyak hal bisa. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tali silaturahmi SMP Negeri 1 dengan terus berlanjut Ibu ya. Berlanjut ya. Terima kasih Pak Heru sekali lagi. Semoga bermanfaat ilmu yang hari ini telah disampaikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sama-sama Ibu. Demikianlah obrolan santai dengan Pak Herul ya di Garden Podcast ya pada hari ini, sehingga kami bisa menimba ilmu dari Pak Herul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Bu Kasrifa dengan Pak Herul mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.